Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi dan sore di Amerika. Kami percaya Tuhan, setiap firman ini akan menjadi remah buat setiap kami. Kami tahu di masa-masa seperti ini, masa kesusahan besar sedang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik seluruh dunia ngalami semua apa yang mereka pikir mereka sudah tidak mampu lagi melewati Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Justru di saat kelemahan kamilah kuasa Tuhan hari-hari ini terlihat sempurna setiap orang yang terus mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, karena kami ini hanya manusia debu dengan kemampuan yang serba terbatas, pola pikir yang terbatas Tuhan. Apa yang kami lihat juga kami sejauh mata memandang. Kami tidak bisa melihat hari esok kami, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hari esok kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, kita percaya tetap semangat. Saya lihat wow, ini semangat semua ya, walaupun pagi malam ya. Kita percaya hari-hari ini hanya kekuatan firman ya. Terima kasih buat Bu Kristina, Kartika, Bu Lydia, juga Pak Fran yang sudah bantu pelayanan pagi ini. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membatasi kuasa Tuhan. Seringkali mujizat itu tidak bisa terjadi, Tuhan itu nggak bisa melakukan kuasanya yang sempurna di tengah kelemahan saudara, karena kita ini punya pola berpikir dan rasa yang meragukan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana setiap keadaan saudara. Jujur ya, kalau kita merenungkan hari-hari ini, banyak orang tuh depresi, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Kenapa? Karena kita ini lebih mempercayai fakta daripada janji-janji Tuhan. Kita lebih banyak dengar apa kata iblis daripada dengar apa kata Tuhan. Iblis selalu berkata yang negatif, yang buruk tentang hidup kita. Iblis selalu membawa fakta yang buruk. Tetapi Tuhan di tengah keadaan sulit saudara, Dia tetap datang dengan janjinya. Itu yang perlu saudara pegang. Dia nggak pernah datang sebagai pribadi yang membuat saudara ketakutan. Jujur, kalau hari ini koreksi, hidup saudara dan saya, kalau hidup di dalam satu ketakutan, depresi, hati-hati. Berarti hidup saudara dan saya hari ini sedang dikendalikan oleh iblis. Kalau Roh Kudus dan Tuhan yang kendalikan hidupmu, di tengah badai sekalipun engkau tidak akan punya rasa takut. Kenapa? Karena kita ini tahu pasti dengan siapa kita berjalan di tengah kesulitan hidup. Kalau kita hari ini takut berarti kita tidak tahu dengan siapa. Setiap kali saya selalu berkata Tuhan itu ada di samping kanan kita setiap waktu. Dia selalu berusaha, yuk pikul kuk sama-sama. Ketika Tuhan di sebelah kanan dan saudara di sebelah kiri, saudara pasti mampu menerjang semua badai. Walaupun mungkin badai ini terlalu berat. Kita buka dulu ayatnya, yuk kita belajar dari bagaimana firman demi firman yang saudara baca itu akan menjadi rema. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Daripada banyak dengar apa kata iblis tentang hidupmu yang buruk, lebih baik dengar apa kata firman. Karena firman ini adalah kebenaran yang nyata pada waktunya. Fakta bukan nyata, tapi kebenaran ini pasti nyata pada waktunya digenapi oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Lihat ya, hari ini saudara pasti takut apa? Celaka. Banyak orang depresi minum obat tidur sampai
hidupnya tidak bisa senyum, yang harusnya Tuhan ajarin bersuka cita nak di tengah masa sukar. Tapi banyak orang sudah tegang loh hari-hari ini. Kita ini tegang kayak naik jet coaster yang dibawa naik turun ya. Kita ini tahu kalau pun keadaan hidupmu seperti dibawa jet coaster, kita tetap punya pegangan hidup. Tangan kita ini tetap dipegang erat sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan saudara dalam keadaan apapun. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan itu menjaga hidup saudara dan saya terhadap segala kecelakaan. Jadi mulai hari ini kalau iblis itu tanamkan di otakmu, engkau akan celaka, engkau akan sial. Mulai berkata, iblis enyah engkau. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjagai hidupku dari bukan satu kecelakaan, tapi segala kecelakaan. Jangan takut celaka, saudara, di tengah masa sukar. Orang dunia takut karena orang dunia tidak tahu siapa yang pelihara hidupnya. Lihat ayat kata berikutnya. Ia akan menjaga nyawamu. Luar biasa Tuhan berjanji nak, sampai nyawamu aja loh, aku loh yang perhitungkan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati sudah. Tidak perlu takut dengan berita apapun, percayalah, nyawamu itu ada di tanganku. Kalau Tuhan jaga, berarti setiap apapun kehidupanmu, baik yang namanya kecelakaan itu selalu ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan itu akan menjaga. Artinya Tuhan bilang gini, segala kecelakaan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan hidupmu. Percayalah, kalaupun aku izinkan hal yang buruk itu bukan mencelakakan, tapi itu jelas menguntungkan. Jelas mendatangkan kebaikan. Lihat ya ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai sekarang. Dari sekarang sampai setahun. Enggak loh saudara. Firman ini luar biasa. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Enggak ada batas. Hari ini jangan takut, Bu Eli, harga barang naik. Percayalah keluar masuk keuanganmu, nak. Aku yang akan menjaga. Jadi saudara perlu tahu keluar masuk hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan izinkan proses. Tuhan izinkan apapun, dia tetap turut bekerja. Artinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sesuatu yang membuat saudara mulai hari ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Tidak ada celaka, nyawamu tetap aman. Keluar masukmu, aku turut bekerja dalam setiap proses kehidupan itu pasti mendatangkan kebaikan selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Kalau dia berjanji menjaga keluar masukmu, maka itu akan dilakukan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam jangka batas waktu yang tidak pernah terbatas. Sampai kekekalan pun dia tetap menjagai saudara dan saya. Yuk kita lihat bagaimana sih hidup yang hari ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya, kita belajar dari respon pemazmur. Kita percaya hari ini apa bagian Tuhan buat saudara dan saya di tengah masa kesusahan. Semua lagi ngalami pusing, resesi. Kita jangan lihat keadaan dunia ini. Sudah dalam perjalanan memang dilenyapkan. Sesuatu yang dilenyapkan itu pasti kacau, saudara. Dunia ini kacau. Semua keadaan hidup ini akan arahnya itu hancur. Tapi buat kita janji Tuhan, percayalah hari ini
kita tidak akan pernah takut nyawa, kecelakaan diluputkan. Allah turut bekerja menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Mazmur 119 ayat 116 sampai 117a. Mazmur 119 ayat 116 sampai 117a. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, ya. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena yang nopang saudara itu bukan pribadi yang biasa-biasa. Engkau mengalami keadaan yang kelihatannya luar biasa, keuangan rumah tangga. Siapa yang nopang saudara? Yaitu Tuhan yang luar biasa. Bahkan pemazmur berkata, topanglah aku sesuai dengan janjimu. Kira-kira janji Tuhan itu janji yang biasa-biasa atau janji yang luar biasa? Kalau janji saya sama saudara, saya bisa bohong. Pak Fran janji sama saudara, Pak Fran bisa mengingkari janji. Bahkan perusahaan asuransi yang menjamin janji secara aman itu pun bisa kolaps. Tapi kalau kerajaan surga, Tuhan yang janji dengan saudara, itulah yang nopang saudara. Jadi hari ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Masih ada janji Tuhan yang akan menopang saudara supaya aku hidup. Ya, jadi jangan takut rumah tanggamu akan mati, keuanganmu akan hancur. Enggak. Tapi waktu saudara percaya saja sama janji Tuhan, itu enggak akan mati saudara. Topang. Jadi kekuatan yang nopang saudara adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang akan menopang saudara dengan janji-janjinya. Makanya kalau dengar firman itu enak. Jangan banyak dengar kata orang. Orang makin ngomong, makin nakuti saudara. Kamu tahu ya, nanti lo tahun depan, bakal banyak. Kita ini susah, nggak tahu mau makan gimana ya. Sampai aja menteri saja bilang, generasi kita di bawah itu sudah tidak ada yang bisa beli rumah, kecuali yang hari ini punya warisan. Kalau yang hidupnya pas-pasan tidak bakal bisa. Semua hidup serba ngepas. Jadi semua penghasilan kita cuma pas untuk kebutuhan makan. Tidak mungkin nanti di tahun-tahun depan itu bisa ada kebutuhan ya. Orang banyak bilang gini, mungkin hanya untuk makan. Mau pergi-pergi, mau beli apa aja sulit nanti pada akhirnya. Tapi kita percaya, daripada dengar kata orang yang tidak tahu hari esok, lebih baik dengar kata firman. Kalau firman Tuhan berkata, topang aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, maka jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Lihat ya, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Kita ini dalam perjalanan, kita punya pengharapan, saya punya pengharapan, Pak Fran punya pengharapan, Pak Fendi punya pengharapan, Pak Irwan punya pengharapan, Kristina, Kartika, semua ya, Siska. Kita dalam perjalanan hidup di tengah masa sukar, nggak mungkin orang nggak punya pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan pasti mati, saudara. Kenapa kita hari ini bisa tetap semangat jalan bersama Tuhan walaupun masalah kita bertubi-tubi? Karena kita punya pengharapan. Nah, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, apa yang membuat kita jangan membatasi kuasa Tuhan? Karena Tuhan sudah berkata, jangan membuat aku malu di dalam pengharapanku. Tuhan berkata, nak, kamu enggak punya apa-apa, enggak masalah. Kamu masih punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, memalukan engkau pada akhirnya. Justru engkau semakin tidak berharap, engkau semakin terpuruk. Engkau semakin tidak lihat janjiku di depan. 117a, sokonglah aku supaya aku selamat. Jadi siapa yang menopang, yang menyokong? Tuhan. Dari perjalanan hidupmu hari ini, jangan membatasi kuasa Tuhan. Karena kita lagi ditopang oleh Tuhan dengan janjinya supaya hidup. Ya. Yang kedua, pengharap aja. Berjalan hari ini, saya selalu mendisiplin juga hidup saya. Saya nggak mau berjalan kesusahan itu lebih dari 1 hari. Kalau lebih dari 1 hari, stres, nggak bisa senyum saya. Nggak bisa makan, nggak bisa nikmati hidup. Tapi kalau saya berjalan dalam 1 hari, saya tahu. Buka mata, saya ditopang oleh kekuatan Tuhan. Yang saya ingat, iya ya, janji Tuhan untuk memulihkan hidupku. Aku tidak akan celaka. Itu yang saya ingat.
Ketika saya berjalan dalam satu hari, iblis datang lagi dengan fakta. Iblis bilang gini, susah loh, susah, sulit, bakal hancur hidupmu. Percaya, percaya, ini buktinya, ini buktinya. Tapi ketika saya tahu, Tuhan berkata, nggak usah bingung dengan suara orang, tapi tetap berharap. Suatu kali pengharapan itu tidak akan pernah mempermalukan kamu dan seisi rumahmu. Hari ini saya berjalan satu hari, lihat kenyataan buruk, saya tetap berharap. Besok ikut Tuhan pasti dilepaskan dari segala celaka. Aku pasti selamat. Aku tahu hari ini pun Tuhan tetap menjaga keluar masuknya. Bagaimana seisi rumahku, masalahku, aku sudah serahkan semua. Keluar masuk keuanganku hari ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, pengharapanku hanya Tuhan yang bisa pelihara hidupku selama-lamanya. Itu yang membuat saudara kuat. Yang ketiga apa? Saudara perlu tahu orang disokong itu ditopang. Kita percaya waktu kita tutup mata, kita cuma ingat Tuhan, kalau aku mau tidur, aku tahu Engkau pasti topang aku. Besok berjalan lagi dengan setiap hari, aku pasti selamat kok. Tidak mungkin tidak selamat. Ketika tiga hal ini, saudara renungi tiga hal. Kita pasti hidup dengan janjinya. Yang pertama, kita pasti tidak akan dipermalukan. Berarti Tuhan setia dengan janjinya. Itu hari ini. Kalau saudara hari ini membatasi kuasa Tuhan, maka saudara tidak akan lihat janji Tuhan. Yang pertama, jangan membatasi kuasa Tuhan karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Saudara percaya bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Yang kedua, Tuhan setia mewujudkan pengharapan kita. Pengharapanmu tidak akan mempermalukan, mengecewakan. Dia setia hari ini. Itulah topangan sesuatu yang saudara harapkan. Yang ketiga, Tuhan setia mendukung kita sampai selamat. Saudara pasti selamat. Tiga hal ini yang akan membuat saudara hari-hari ini tetap punya semangat. Saudara tidak akan kecil nyali saudara menghadapi Goliat raksasa. Secara akal saudara tidak akan mampu. Tapi kita hari ini yaitu yakinlah bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan setia mewujudkan pengharapan kita. Tuhan setia mendukung saudara dan saya seperti seorang anak. Yuk kita buka. Janji apa? Saya berusaha rangkum satu ayat demi ayat supaya saudara hari ini jelas. Kalau janji Tuhan yaitu pasti yang terbaik dan terindah sedang dalam perjalanan. Yuk kita buka Yeremia 32 ayat 39 dan 40. Apa sih Bu Eli? Janji Tuhan yang terbaik sehingga kita tidak perlu membatasi kuasa Tuhan. Yang menopang, yang menyokong, yang memberi pengharapan buat hidup saudara adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang hebat, sudah ditopang, disokong, pengharapanmu tidak pernah mengecewakan, tidak perlu takut hari ini. Yuk kita baca. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Lihat ya, ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal. Janji Tuhan yang kekal. Lihat ya, dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Lihat apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel kita, Israel rohani, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Setiap keadaan sulit hari-hari ini, Tuhan itu mau saudara hidup takut akan Tuhan. Supaya yang tadinya mulai sombong, mulai menjauhkan diri dari ibadah, dipaksa Tuhan untuk melekat. Tuhan itu tahu kalau saudara tidak dikasih masalah, saudara bahaya. Orang yang di luar Tuhan tidak bisa berbuat
berbuat apa-apa. Saudara akan semakin ditawan oleh iblis, saudara semakin akan dicuri, dibunuh, dan dihancurkan. Makanya lewat masalah ini membuat saudara itu nempel. Nah, kalau saudara mulai nempel sama Tuhan, Tuhan itu dari atas bilang gini, aduh lega aku. Kristina, sejak aku beri proses ternyata sekarang dia nempel, paling enggak anakku ini bisa aku kendalikan. Kalau dia enggak nempel aku, nanti iblis yang kendalikan. Aduh, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan itu seneng kalau lihat anak-anaknya Tuhan begitu diizinkan proses masa sukar, dia mulai hidupnya berbalik. Dari yang enggak hormat sama Tuhan, mulai hormat dan nempel, itu sudah memberi kelegaan sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan itu lega bukan lihat masalahmu selesai loh. Makin saudara nyaman, dia makin beredek saudara. Kenapa? Jujur, waktu saudara enak, nyaman, hidupmu tidak perlu Tuhan, saudara itu makin jauh dari Tuhan. Dan siapa yang kendalikan hidup saudara? Iblis. Makanya semakin saudara tidak berdaya, ditawan iblis. Tapi waktu ada dalam masalah, Tuhan bisa nafasnya lega. Lihat saudara mulai nempel, aduh nempel, amin. Kalau nempel aku bisa kendalikan dia, bisa hidup dalam remoteku, ini sudah luar biasa. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Yang pertama janji Tuhan, ikat janji Tuhan yang kekal. Yaitu yang pertama, Tuhan itu tidak pernah membelakangi saudara. Ya, itu yang pasti. Jadi hari ini yang terbaik dan terindah karena dia tidak pernah membelakangi hidup saudara. Tuhan itu pasti berbuat baik pada kita dan keturunan kita. Yang ketiga, Tuhan selalu ingin dekat. Itu yang terbaik, terindahnya. Jadi sekali lagi yang terbaik karena dia tidak akan membelakangi saudara. Dia sudah ada di depan. Tenang, masa sukarmu, keadaanmu yang gelap, tenang aja karena Tuhan tidak pernah belakangi saudara. Dia sudah sediakan yang terbaik buat kita dan keturunan kita dan dia selalu ingin dekat. Jadi Tuhan tidak pernah jauh. Makanya janji Tuhan hari ini pegang saudara. Yang terbaik, terindah itu pasti saudara dan saya akan nikmati. Yang kedua, di tengah masa sukar, jangan batasi kuasa Tuhan. Yaitu janji Tuhan sebagai polis yang menjamin hidup kita secara pasti. Efesus 1 ayat 7. Apa sih Bu Eli polis janjinya Tuhan? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya kalau ingat janji Tuhan itu selalu katakan, enggak iblis, janji Tuhan terbaik, terindah. Polisnya itu mengalahi polis asuransi manapun aman. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu sudah disediakan karya penebusan. Itu tadi, karya pengampunan dosa, karya anugerah. Dunia enggak ada ini loh saudara. Kita ini aman kok, tenang. Sudah ada karya penebusan, sudah ada karya pengampunan dosa, sudah ada karya kasih karunia, anugerah. Hidup saudara hari ini sampai hari ini itu cuma karena anugerah aja. Kalau kita tidak hidup dengan kasih setianya, kita ini sudah tidak tahu mau jadi apa. Tapi di tengah masa kesusahan besar tetap ada polis yang menjamin secara aman. Yang ketiga, apa janji Tuhan? Ya dan amin. Yesaya 51 ayat 5a. Yang menjamin janji Tuhan ya dan amin itu ini loh saudara. Ingat-ingat, catat, kalau mulai iblis datang ini aja yang diucapkan. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Dan kelepasan yang kuberikan itu pasti tiba. Tidak ada yang namanya keselamatan dan kelepasan itu janji belaka. Itu janji Tuhan ya dan amin. Pasti tiba. Tidak mungkin tidak tiba. Pada akhirnya ada keselamatan dan kelepasan yang diberikan Tuhan itu pasti tiba on time. Tepat waktu. Kalau hari ini engkau masih belum dilepaskan dari jerat hutang, masalah rumah tangga, tidak usah takut. Janji itu ya dan amin. Karena firman Tuhan berkata, keselamatan itu dekat dan kelepasan yang kuberikan itu akan tiba. Tiba saudara. Ya,
Jadi jangan takut, cuman semuanya tinggal nunggu waktunya Tuhan. Nggak usah takut, saudara. Hari ini jangan batasi kuasa Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan setia mewujudkan pengharapan yang tidak memalukan, mengecewakan. Seringkali kita ini memalukan Tuhan, tapi Tuhan enggak loh. Kita ini sering sebagai anak Tuhan, ya, dirasani orang, dikata-katai orang, itu loh Bu Eli itu orang Kristen, gembala, tapi perbuatannya itu seringkali kita lakukan. Kita jadi anak Tuhan, tapi kita jadi batu sandungan, tapi bukan buat Tuhan. Sekalipun saudara sering mempermalukan Tuhan, tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah mempermalukan saudara, bahkan Dia setia. Yuk kita buka ayatnya. Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Orang kalau tidak pernah mempermalukan Tuhan, itu hidupnya selalu menyerukan nama Tuhan. Berilah hormat kepada Allah kita. Seringkali kita tidak hormat loh sama Tuhan. Kita hidup ini tidak hormat, tidak menyerukan nama Tuhan. Yang diserukan cuma masalah terus. Itu mengecewakan Tuhan tidak? Sangat. Lihat ya, gunung batu. Dia itu gunung batu, saudara. Jadi saudara hari ini tidak perlu takut. Gunung batu itu tidak akan pernah memalukan, mengecewakan saudara. Sekalipun saudara sering memalukan dan mengecewakan Tuhan. Nah ini, pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Makanya hari ini kalau hidupmu tahu bahwa Tuhan yang menjamin saudara itu setia, tidak pernah mempermalukan, mengecewakan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu pekerjaannya sempurna. Saudara percaya hari ini karya Tuhan itu di tengah keuanganmu. Rumah tangga saya yang kacau balau di awal. Kira-kira kalau kita itu nempel sama Tuhan, karya Tuhan di akhir rumah tangga saya berakhir dengan aib atau kemuliaan. Berakhir dengan aib atau kesaksian hidup yang membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan jelas akan membawa aib itu selalu ditutup dengan kemuliaan karena Dia tidak pernah mempermalukan, mengecewakan saudara. Walaupun orang hari ini mensyukur-syukurkan kamu kapok, bangkrut, syukur rumahmu disita bank, kamu sekarang kasihan deh lu, nasibmu malang. Itu orang dunia yang berkata nasibmu malang, kasihan. Tapi bukan buat Tuhan. Orang berbicara buruk tentang hidupmu, percayalah, Tuhan itu pekerjaan karyanya sempurna. Hari ini cuman proses, tapi yang saudara lihat nanti pada akhirnya, karya Tuhan sempurna akan menutup akhir cerita kebangkrutanmu, akhir cerita rumah tanggamu yang selingkuh, pasti ditutup dengan pekerjaan Tuhan yang sempurna, bukan aib, bukan lagi malangnya nasibmu. Kasihan deh lu, hidup ikut Kristus, taunya cuman pikul salib sangkal diri. Enak aku hidup pikul dosa, tapi nyaman, kaya, rumah besar. Pikul dosa dong sedikit-sedikit. Jangan ngiri, ya. Senyatanya mereka tidak akan tahu bahwa di balik rasa pikul dosanya akan mengakhiri dengan kehancuran selamanya. Tapi buat saudara dan saya hari ini, saudara dalam perjalanan akan melihat pengharapan saudara ditutup dengan karya Tuhan yang sempurna. Tidak main-main loh saudara. Makanya ikut Tuhan itu tidak gampang. Karena Tuhan itu sifatnya sempurna. Dia tidak mau sekedar berkarya. Kalau sekali Dia berkarya, Dia mau karyanya itu dikenal spektakuler. Yang kedua, Tuhan itu adil jalannya. Makanya dalam pengharapan ini jangan pernah kecewa. Kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mempermalukan engkau, berarti jalan pikul salibmu, cucuran air matamu, keadilannya
pulang pasti bersorak-sorai dengan kemenangan. Berjalan maju memang bercucuran air mata, nak. Tapi nak, jalanku ini tetap jalan yang adil. Kamu lihat keadilanku. Orang yang hari ini rela nangis Bombay, pulangnya bukan lagi dengan nangis Bombay, tapi pulangnya dengan keadilan Tuhan. Bersorak-sorai di dalam satu kemenangan. Air matamu akan jadi mata air, kelemahanmu akan jadi kekuatan, kegagalanmu akan jadi keberhasilan, karena aku Tuhan Allah yang adil. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya yuk berharaplah terus. Sudahlah, makin berharap Bu Eli kok makin kecewa, enggak apa-apa. Itu namanya proses. Tapi nanti di ujung-ujungnya enggak mungkin dikecewakan. Yang ketiga apa? Tuhan itu setia dalam segala jalannya. Saudara, dalam segala hal. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia itu setia kok. Dalam segala hal. Saudara hari ini berharap dia lebih setia lagi. Saudara hari ini terus berharap dia pasti akan menunjukkan kesetiaannya dalam segala hal. Yuk yang terakhir. Bagaimana Tuhan itu setia mendukung saudara dan saya. Ayat yang tidak asing buat saudara yaitu 1 Tesalonika 3 ayat 3. Ya, kita percaya kita ini anak. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Makanya kita perlu ditopang sebagai anak, perlu disokong, perlu hari-hari ini untuk diberi kekuatan. Itu sebabnya ketika kita didukung sebagai anak, Tuhan itu setia mendukung, yaitu menyokong, disokong. Berjalanmu tidak makin lama makin lemah karena Tuhan sokong. Yuk kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Hari ini sebagai bapak yang baik, dia lagi topang saudara sebagai anak-anaknya. Tuhan tetap punya proyek besar buat saudara dan saya, tapi di tengah saudara menggenapi proyek dan rencananya yang besar, dia sebagai bapak yang baik, dia akan berkata gini, tenang ya, aku menyertai kamu. Yang kedua, tenang ya, hari ini aku akan menguatkan hatimu. Jujur, hari ini 12 tahun saya bisa menjalani proses itu karena saya selalu tahu Bapak yang baik menyertai saya dalam setiap kesulitan saya. Bapak yang baik, waktu saya sedih, waktu saya terpuruk, Tuhan itu tidak pernah diam. Waktu saya ingin menyerah, dia selalu kuatkan hati saya. Waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu harus terjadi apa lagi. Tapi saya sudah berserah. Tiap kali saya berkata berserah, Tuhan selalu hadir dalam hidup saya. Tuhan cuma bilang gini, Eli, aku hari ini harus melanjutkan prosesmu buat proyekku. Tapi engkau tidak perlu takut. Engkau hanya perlu kekuatan aku. Selama aku menguatkan engkau akan tabah kok menghadapi semua ini. Dan Tuhan selalu datang dengan firman-Nya, dia berkata, tidak usah takut, jalani. Kekuatanku menopang engkau, pemeliharaanku, penyertaanku sebagai Immanuel itu akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu sebabnya jangan membatasi kuasa Tuhan. Allah Immanuel menyertai saudara, dia setia menguatkan hati kita. Dan yang ketiga, Tuhan setia memelihara saudara dan saya terhadap yang jahat. Apapun yang dirancangkan orang jahat dalam hidup saudara dan saya, hari ini bukan berhadapan dengan kekuatan saudara lagi, tapi kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan memelihara saudara dan saya dari yang jahat. Suamimu jahat, wanita tobat jahat, rekan bisnismu jahat. Kalau engkau hari ini tidak mengelemahkan kuasa Tuhan, tidak membatasi kuasa Tuhan, senyatanya musuh-musuhmu sedang berhadapan dengan Sang Pemelihara hidupmu.
Orang jahat bukan menghadapi kekuatanmu lagi waktu engkau sudah berserah total. Tidak pakai kekuatanmu untuk membalas. Tidak pakai kekuatan preman untuk menghajar musuh-musuhmu. Tapi percayalah, ada sang pemelihara yang menjagai hidup saudara dan saya terhadap yang jahatnya dunia ini. Hari ini jahatnya dunia sedang berusaha menghancurkan hidup saudara. Tapi sang pemelihara akan memproteksi hidup saudara terhadap yang jahat itu pasti aman. Jadi dari 3 hal ini yuk saudara jangan lagi melemahkan kuasa Tuhan. Jangan pernah hari ini untuk membatasi kuasa Tuhan dengan 3 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan itu setia mewujudkan pengharapan kita. Tuhan itu setia mendukung saudara dan saya sebagai anak. Hari ini percayalah Tuhan sudah sediakan janjinya yang terbaik, terindah. Itu tadi ya. Dia ada di depan, dia sudah menyediakan yang terbaik sampai keturunan saudara. Ya, dia selalu dekat. Hari ini tidak ada yang pribadi yang bisa peduli dan dekat sama saudara. Hanya Tuhan. Makanya waktu menghadapi keadaan susah, yuk jangan tabrak sana, tabrak sini. Tuhan itu loh di sebelah kanan saudara. Dia itu seneng kok dicurhati, bukannya dia tutup telinga. Waktu saudara bilang gini, Papa, aku tidak kuat, Pak. Aku butuh kekuatanmu. Dia selalu tolong saudara. Polisnya ya dan amin, jamin hidupmu dengan karya penebusan, pengampunan dosa, anugerah. Itu sudah lebih dari cukup. Saudara pasti aman nanti sampai tiba di surga. Yang ketiga yaitu polis ya dan amin. Keselamatan, yaitu kelepasan itu pasti tiba. Yang kedua yaitu setia mewujudkan pengharapan saudara. Itu tadi pengharapannya apa saudara? Karena Tuhan pasti menutup pekerjaannya dengan karyanya yang sempurna, dengan keadilannya, bahkan dia akan setia dalam segala hal. Percayalah dia Allah yang benar, dia Allah yang adil, itu akan menutup akhir hidupmu. Yang ketiga yaitu menopang saudara, dia setia menyertai saudara sebagai Immanuel, dia setia menguatkan hatimu sehingga kita pasti tabah. Tidak mungkin orang bilang tidak kuat, pasti itu salah. Kalau saudara tidak kuat berarti saudara sedang menjauh dari Tuhan. Koreksi. Orang kalau hidupnya nempel pasti tidak mungkin. Kalau nempel sama Tuhan, pasti engkau tabah menghadapi semua ini. Karena Tuhan setia menguatkan hati saudara, dan saudara pasti selamat dari si jahat. Karena dia memelihara hidup saudara terhadap yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya cuma titip pesan buat saudara, yuk kita sama-sama. Hari-hari ini tidak ada orang kuat. Saudara pikir hari-hari ini saya juga tidak menata hati saya. Orang mungkin berpikir, lihat saya, Bu Eli kok bisa ketawa-ketawa, menikmati hidup. Saya lagi mendisiplin hidup. Kalau saudara tahu apa yang saya alami hari-hari ini, secara akal saya juga down, saudara. Ya, di sini ada teman baik saya yang namanya Maria. Ya, tanya Maria. Maria itu setiap kali kalau saya lagi ada sesuatu, ya dia tempat curhat saya. Karena dia teman saya sejak saya kuliah. Jadi mulai kuliah itu sudah berapa tahun ya? Itu sudah mungkin persahabatan kita sudah 35 tahun ya. Tapi yang membuat, nah ini Siska juga ya. Siska ini yang juga banyak bantu hibur saya ya. Jadi hari-hari ini tidak ada orang yang kuat. Orang bilang ini, Bu Eli enak ya hari ini. Oh sudah dikasih fasilitas apa-apa. Enggak saudara, jujur. Saya ngomong ini di depan saudara. Saya hari-hari ini kalau tidak ada Tuhan, saya tidak kuat. Jujur. Tapi ketika Tuhan menopang hidup saya bisa kuat. Saya bisa berjalan maju. Itu karena saya tahu bahwa saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Makanya waktu kemarin ada orang yang kritik hidup saya sempat marah saudara, saya sempat emosi, saya bilang gini, Tuhan, orang itu kok menghakimi hidup saya, orang tidak tahu saya itu struggle, saya berjuang juga, tapi masa saya mau ngomong sama setiap orang ini,
tolong saya lagi susah, saya lagi stres, saya mau nangis, sehingga saya nggak bisa khotbah. Nggak mungkin kan saudara, saya juga akan berusaha mengajak saudara hari ini berjalan juga kuat saudara. Hidup ini nggak mudah. Orang yang setia seperti Sakaria, Elisabeth, Abraham aja yang nggak bercacat kok saudara. Hidupnya aja mengalami pergumulan sampai jalan hidup tertutup. Lah kita ini siapa? Saudara yakin saudara nggak bercacat celah. Tapi saya percaya bahwa hidup ikut Kristus ini dijalani aja. Ujung-ujungnya sukacita. Saya dapat kekuatan hati setiap hari. Pengharapan saya nggak mau lebih dari 1 hari. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus kuat. Saya tidak boleh lemah. Ada banyak jemaat saya, kalau sudah lihat saya stres, dia bilang gini, Bu Eli, kamu jangan lemah loh Bu Eli. Kalau kamu ambruk, semua ambruk Bu Eli. Siapa yang bisa topang kita? Saya bilang, oh kuat, saya pasti kuat. Nggak mungkin saya takut menghadapi tantangan. Ya, yuk kita sama-sama. Saudara, hari ini jangan suka banding-bandingkan hidup orang. Semua tidak ada yang hari ini tanpa Tuhan bisa kuat, saudara. Makin hidupmu dipakai Tuhan, makin hidupmu berkenan sama Tuhan, makin iblis itu jadi target, saudara. Jujur, ya kalau masih ada waktu saya mau kesaksian jujur. Pada awal proses kehidupan saya, ini kesaksian hidup saya lama, saudara. Waktu saya buka persekutuan doa, saya punya ambil sikap untuk melayani Tuhan. Hari itu saya buka persekutuan doa dan persekutuan doa rasanya mulai rame. Tanya Fran, waktu saya diproses Tuhan itu bukan dari awal. Waktu 50 orang dan saya punya 1 teman, ya. 1 teman buka persekutuan doa juga. Persekutuan doanya malam. Jadi malam dia buka persekutuan doa buat suami istri, buat banyak orang dan saya ambil paginya. Waktu itu kita sama-sama diberkati, saudara. Persekutuan doa kita sama-sama ramai. Dan waktu proses terjadi, tiba-tiba saya ngalami badai rumah tangga, dia ngalami sakit, saudara. Waktu dia ngalami sakit, dia bilang gini sama saya mungkin tidak lanjutkan persekutuan doa, Eli. Karena saya tidak kuat, rasanya saya mungkin tidak kuat. Karena begitu kita melayani Tuhan, tantangannya besar. Hari itu saya cuma saling menguatkan, saya bilang, ayolah sudah, kita masa ditentukan sama masalah, baru kita mau melayani Tuhan. Justru lewat masalah buat kita kuat. Dan waktu itu, jujur saudara, waktu dia tutup persekutuan doanya, sakitnya sembuh. Sakitnya sembuh. Waktu itu saya hari itu menghadapi dilema. Iblis itu kayak beri saya tantangan gini, kamu tutup Victory, selesai masalahmu. Kamu lihat, dia tutup PD-nya, dia sembuh. Hari itu justru keputusan yang berat buat saya. Sepertinya iblis bilang gini, kamu ikut Tuhan kan tidak harus buka persekutuan doa. Kamu setia aja ibadah di mana-mana, maha hadir aja toh Eli. Pokoknya kan kamu penting hidup benar. Itu di awal loh saudara. Victory pada waktu itu jemaat masih 50, saya ingat 40 di rumah saya. Ketika itu terjadi, saya mulai dilema. Saya pikir Tuhan, ya apa ini? Kalau saya ngelanjutin, yang saya lihat iblis bilang gini, tutup, selesai. Selesai itu ada buktinya, selesai sehat loh, sembuh. Tapi waktu saya malam saya berdoa, Tuhan datang dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, masakan hidupmu hanya dipertaruhkan hanya karena urusan masalah. Engkau tutup persekutuan doa itu. Engkau mempertahankan kerajaan siapa, Eli? Hari itu saya ambil keputusan. Malam itu saya berdoa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan saya lanjutkan Victory. Jujur, tidak gampang, saudara. Tantangan di depan begitu banyak. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yuk, jangan takut. Ini sudah akhir zaman. Ya, saya nangis hari ini itu nangis bahagia. Kenapa? Saya melihat ada banyak orang di depan saya yang sudah jadi militan. Banyak orang yang jadi militan. Kenapa? Karena melihat kesaksian hidup saya. Itu sebabnya hari ini saya cuma berkata, topang saya di dalam doa. Ya, setiap waktu supaya banyak orang yang juga memberi saya kekuatan. Kalau saya berjalan sendiri, oh ambruk saudara. Ya, sudah tidak mau melayani Tuhan. Mungkin saya sudah bilang ini, Tuhan, tutup aja Tuhan. Lah buka
banyak loh Tuhan, sudah tutup. Tapi buat hidup saya hari ini, saya mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun saya mengalami proses yang tidak mudah, apinya diperbesar. Tapi orang tanya, Bu Eli bahagia enggak? Oh sangat. Jujur, air mata saya hari ini air mata sukacita. Saya tahu jelas tujuan hidup saya itu tadi. Setiap keluar masuk hidup saya sampai akhirnya Tuhan sudah pegang. Hidup saya tidak akan mengalami celaka. Segala celaka sudah dihancurkan. Dan yang membuat saya bahagia hari ini, saya melihat banyak tuaian jiwa-jiwa. Tetap semangat, tetap sukacita. Air matamu hari ini jangan untuk merenungi nasib. Air mata saudara, yuk hanya untuk berkata, aku siap Tuhan. Apapun proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi, aku tetap siap. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau batasi kuasa Tuhan. Walaupun kami tahu ada banyak orang yang capek, lelah hari-hari ini. Melihat kekuatan mereka sudah semakin merosot. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami cuma terbatas Tuhan. Kami tidak akan pernah membatasi kekuatan-Mu. Kami izinkan kekuatan Tuhan mengambil alih setiap kehidupan kami. Karena ketika kami mengandalkan kekuatan-Mu, kami menjadi orang-orang yang diberkati Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang menopang, Engkau sedang menyokong kami. Engkau sedang menggenapi pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan, memalukan itu sedang dalam perjalanan kami akan menikmati semuanya. Itu sebabnya kami tidak perlu takut siapapun pagi ini yang sedang bergabung baik sore di Amerika. Kami mendapat kekuatan baru. Kami akan bertahan di tengah badai bersama Tuhan. Kami tidak akan keluar dari proses hidup kami. Kami menikmati kebahagiaan, sukacita yang luar biasa karena kami pegang janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya apapun yang mereka alami saat ini, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang mengalami hari ini keuangan Tuhan Engkau berkati Bapak, yang mengalami hari ini masalah rumah tangga Engkau sudah pulihkan. Engkau sedang berkarya secara sempurna. Itu sebabnya kami sedang menanti-nantikan yang sempurna. Bukan hanya sekedar baik, lebih baik, tapi yang terbaik dan sempurna. Itu yang sedang kami nanti-nantikan. Berkati persekutuan doa Victory Amerika ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Christina, Kartika juga, Bu Lydia juga Tuhan. Dan seluruh jemaat yang ada di Amerika. Kami percaya Tuhan Engkau sedang berkarya dalam hidup mereka. Baik anak-anakku yang pagi ini juga bergabung. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.